Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Guys, di depan kita sudah ada electric vehicle atau mobil listrik termurah yang dijual di Indonesia saat ini. Ini adalah Wuling Air EV teman-teman ya. Seperti apa mobil ini? Gimana rasa berkendaranya? Worth it nggak dengan harga 300 jutaan kita dapetin mobil listrik dengan dimensi mungil ini teman-teman. Jangan kemana-mana, ikuti review video ini sampai selesai. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Buat yang suka videonya, jangan lupa tekan tombol like teman-teman. Wuling Air EV. Wuling Air EV adalah mobil listrik termurah yang dijual di Indonesia saat ini teman-teman. Kita lihat ya modelnya, ini mobil keren banget. Apa ya, lucu, unik, walaupun dia harganya 300 jutaan. Yang mana untuk sebuah mobil listrik, itu adalah mobil listrik termurah saat ini yang dijual di Indonesia guys. Tapi kalau kita lihat, bentuknya sama sekali tidak murahan guys. Bentuknya mengingatkan kita sama, mungkin bisa kita samakan dengan model-model kei car yang ada di Jepang ya teman-teman. Ya kurang lebih mirip seperti itulah. Atau bahkan mungkin bisa disamakan dengan Smart ya teman-teman. Kalau kalian ingat mobil Smart keluaran Mercedes-Benz, kurang lebih dimensinya hampir mirip seperti itu teman-teman ya. Ini mobil panjangnya tidak sampai 3 meter, lebarnya juga hanya 1,5 meter, dan menjadikan mobil ini sangat kompak, sangat kecil, sangat mungil, bisa untuk kalian gunakan sebagai komuter di perkotaan ya teman-teman. Ini mobil lincahnya hampir mirip kayak motor, radius putarnya sangat bagus teman-teman ya. Udah gitu lincah, nanti kita coba seperti apa performanya di jalan raya ya teman-teman ya. Sekilas seperti ini teman-teman. Ini yang ada di depan kita ini adalah warna pink ya, salah satu warna favorit juga. Kalau kita lihat bagian depannya seperti ini, lampunya sudah full LED teman-teman ya. Nah seperti ini teman-teman. Nah dia logo Wulingnya itu bukan berupa badge ya, jadi dia kayak apa ya, sebenarnya kayak bukan kayak stiker ya, ini kayak kaca sebenarnya teman-teman tuh. Nah ini untuk nge-charge apa namanya, nge-charge listriknya itu dari sini dibuka gitu teman-teman. Bentuknya seperti ini ya. Nah untuk dari samping dia punya siluet garis hitam seperti ini yang nyambung ke kaca spionnya teman-teman, dan putus di kaca spion, jadi menimbulkan kesan dinamis ya. Ditambah atapnya warna hitam, jadi membuat mobil ini terkesan seperti floating roof gitu. Untuk velg dia hanya menggunakan 12 inci. Kalau teman-teman tahu Vespa Matic, nah ukuran bannya sama teman-teman, 12 inci doang. Bagian belakang seperti ini, demplek ya teman-teman, rata banget. Sayangnya dia nggak ada wiper belakang, jadi kalau kita jalan di jalan tol atau jalan agak ngebut sedikit ya, pasti bagian belakangnya bakalan cepet kotor, apalagi nggak ada wiper, jadi dia bisa mengganggu, cukup mengganggu pandangan ya. Semua lampu di mobil ini sudah LED teman-teman ya. Nah ini dia logonya REV. Logonya di belakang dia nggak ada logo Wuling yang 5 berlian itu ya, dia hanya tulisan seperti ini. Dilengkapi dengan kamera mundur ya teman-teman. Nah sekarang seperti ini kurang lebih bentukannya teman-teman, kotak, lucu, mungil ya. Nah sekarang kita coba lihat bagian dalamnya guys. Oke guys, ini dia bagian dalam dari Wuling Air EV ini teman-teman ya. Nah pertama kita coba posisi nyetirnya teman-teman ya. Untuk posisi duduk dia memang nggak se-ergonomis mobil-mobil pada umumnya ya. Memang ini posisi nyetirnya agak kaku ya teman-teman, setirnya terlalu ke bawah, kakinya nekuk ya teman-teman, nekuk 90 derajat banget nih. Jadi kayak ini rasanya kayak sedikit kayak rasa-rasa nyetir carry gitu teman-teman gitu, tapi agak separah carry sih, cuman ya mirip-mirip lah. Jauh dari kata ergonomis, tapi so far ya tadi saya coba perjalanan lumayan agak jauh, masih belum kerasa pegel sih. Kalau kalian cobanya di dalam kota masih enak ya. Nah untuk bagian tengah, bagian dashboard ini ada layar ya teman-teman, ini untuk pengaturan. Kita coba di, nah ini macam-macam ya pengaturan, sudah
Sudah ada fitur halo wuling juga di sini teman-teman. Untuk AC pun bisa di setelnya dari sini. Nah, bagian bawah ini hanya pengaturan AC bisa manual juga dari sini teman-teman ya. Gitu kalau kalian mau cepat, tapi otomatis pun bisa dari bagian sini. Di bagian tengah ada MID-nya teman-teman. Nah, yang unik adalah dia transmisinya ini modelnya diputar gini guys. Oke, jadi kalau kita mau maju ini posisinya di P. Kalau kita mau maju tinggal putar ke D sampai dia lampunya berada di posisi D. Mau netral tinggal putar ke kiri, mau P lagi ya tinggal diputar ke paling kiri. Jendela di sini udah dua-duanya auto, dan jendela ini bisa kita buka dari perintah suara teman-teman. Kita cobain ya. Halo wuling. Halo. Buka jendela penumpang. Oke, membuka jendela penumpang depan. Ya kan, bisa dibuka dari voice command teman-teman. Kita coba lagi. Halo wuling. Tutup jendela penumpang. Jendela pengemudi dalam keadaan tertutup. Tutup jendela penumpang. Jendela pengemudi dalam keadaan Oh, tertutup. kadang-kadang dia suka salah denger tuh teman-teman. Udah nggak apa-apa. Ya, intinya dia bisa melakukan banyak hal dari voice command ini teman-teman ya. Oke. Nah, cuma kalau kita badannya besar ya teman-teman, kita sama sebelah tuh jadi kayak nempel-nempel gitu teman-teman. Kalau kalian buat apa ya, sama pasangan gitu ya, buat pacaran atau buat bermesraan ya, ini mobil enak sih teman-teman, karena nempel gitu kan posisinya. Gitu, buat saya yang biasa pakai mobil besar tuh pakai mobil gini kalau sama istri mungkin ya, itu enak juga sih, bisa jadi bisa senggol-senggolan gitu tuh. Gitu guys ya. Oke lah, mobil ini dari build quality, material juga not bad ya untuk mobil harga segini, untuk REV ya, untuk apa, mobil elektrik dengan range harga segini, ini masih oke. Ini ada soft touch ya di sini teman-teman. Ini AC-nya juga dingin ya. Nah, untuk bagian belakangnya teman-teman ya, nah ini seperti ini. Nah, kita cobain yuk bagian belakangnya. Kita duduk di belakang. Oke teman-teman, nah ini duduk belakangnya teman-teman ya. Ini joknya di posisi nyetir saya teman-teman. Saya tingginya 180 cm, dan ini ruang belakangnya ini masih lumayan gede teman-teman ya. Untuk mobil sekecil ini legroomnya tuh gede. Nah, memang kalau untuk headroom dia agak terbatas nih teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat nih ya, ini untuk bagian headroom ya, bagian kepala ini emang sempit sih gitu nih. Emang agak sempit, cuma kalau untuk ukuran legroomnya ini masih nyaman banget teman-teman. Cuma kendalanya adalah kalau kita di sebelah ada orang, ya nempel gitu, tempel-tempelan. Itu aja sih paling kurangnya kalau di bagian belakang. Teman, so far ya, duduk di belakang sini masih kehitungnya nyaman untuk perjalanan dekat ya. Kalau emang perjalanan jauh memang agak pegel sih, karena ini pendek ya teman-teman. Kalau kita lihat nggak tersangga dengan baik. Tapi overall untuk mobil sekecil gini oke banget. Nah, sekarang kita akan coba gimana rasanya mengendarai mobil elektrik dengan harga paling murah se-Indonesia ini. Oke guys, sekarang kita akan berjalan dengan mobil ini, dan begitu mau jalan, keluar satu komplain pertama yang saya rasakan ya, itu adalah ngambil seat beltnya kejauhan teman-teman. Dia posisinya tuh ada di belakang, jadi untuk ngambil seat beltnya tuh nggak bisa pakai tangan kiri guys, harus pakai tangan kanan, dan itu bener-bener ngerepotin banget ya gitu. Nah, sekarang kita akan coba jalan, kita pindah ke posisi D. Nah, kalau kita injek gas, nah auto hold-nya akan otomatis dia mati dan kita akan langsung berjalan. Nah, pertama ya, wah tenaganya lumayan teman-teman. Untuk sebuah mobil ya, kita nggak ngomong mobil listrik, mobil bensin lah. Untuk sebuah mobil sekecil ini, ekspektasi saya adalah tenaganya bakal biasa aja. Tapi ya berhubung ini adalah EV, electric vehicle, yang mana terkenal dengan torsi instannya, ya ketika kita start dari posisi diam ke posisi maju, itu mobilnya memang melesat tanpa ada suara raungan apapun. Jadi seolah-olah mobil ini melesat dengan sendirinya, kayak gak ada mesinnya, ngegelundung aja gitu. Kita coba ya.
Nah, yang kedengeran tuh hanya suara motor listriknya ya, tapi halus banget teman-teman. Gitu. Biasanya mobil-mobil begini kan kalau kita gas ya ada suara raungan mesin atau apa ya. Ini kayak jadi sebuah experience baru buat saya ya, karena saya pertama kalinya mencoba mobil elektrik di jalan raya. By the way, mobil ini juga punya sport mode ya teman-teman. Jadi kita bisa coba di sport mode untuk menghasilkan tenaga yang lebih baik ya. Kita coba di sport mode. Nah, langsung kerasa teman-teman bedanya. Kita coba tarik ya. Oke lah. Iya. Memang dia nggak yang langsung melesat gitu ya, linear, tenaganya ada terus. Tapi maksudnya untuk mobil kecil begini yang daya motor listriknya juga nggak terlalu besar ya, oke lah, fun gitu. Rasanya tuh funnya tuh, tapi bukan beda ya, bukan kayak kita fun nyetirin BMW atau Mini Cooper. Ini funnya lebih kayak, ini mobil gak ada mesinnya, gak ada suara mesinnya, nyaman banget, halus. Plus mobilnya ringkas teman-teman ya. Nah, di depan ada putaran balik, kita akan coba putar ya. Kayak apa mobil ini ketika putar balik ya. Nah, ini putaran baliknya sih lebar ya kalau di sini. Kita akan coba putar balik di sini ya. Nah, kita akan coba putar balik di sini, kita muter-muter ya. Ini radius putarnya tuh asik banget sih. Nih, kita coba muter gini. Wah, gila. Ini radius putarnya teman-teman ya, kayak motor cuy. Dia bisa muter banget kayak gitu, gila. Wah, ini mobil gokil sih. Kalian pakai mobil ini saya jamin gak akan kesusahan buat manuver. Bodinya kecil, radius putarnya udah kayak motor teman-teman. Muternya bisa kecil banget, radius putarnya tuh kecil banget. Top. Nah, kita coba sekali lagi ya. Asik sih. Nah, ini jadi apa ya? Jadi sebuah gimmick ya teman-teman. Ketika kita punya mobil listrik itu nggak ada lagi suara raungan mesin yang biasanya di mobil kecil itu lumayan mengganggu gitu. Kenapa? Karena biasanya mobil kecil kapasitas mesinnya kecil. Ketika kita butuh tenaga, kita kick down, itu akan keluar suara raungan mesin yang bukannya merdu tapi malah mengganggu gitu kan. Nah, yang tidak terjadi di Wuling REV ini. Ketika kita ngegas ya melesat aja mobilnya, kayak didorong angin gitu. Nah, cuma memang kelemahannya itu adalah di handlingnya teman-teman ya. Nah, limbung banget teman-teman. Ya wajar karena dia bodinya tinggi tapi ramping ya, terus kecil. Udah gitu rodanya juga kecil diameternya. Tapi overall setirnya enak. Remnya juga enak. Remnya itu bukan kayak mobil murahan rasanya, bener-bener kayak mobil city car Eropa ya. Feel-nya tuh dapet gitu remnya, bukan yang kita injek langsung pakem tiba-tiba gitu ya, enggak. Feel-nya tuh ngikutin kaki kita, bener-bener feel-nya mirip kayak remnya mobil Eropa. Terus kalau buat setir ya nggak direct ya memang ya, setirnya nggak nurut-nurut banget gitu. Tapi ya oke lah. Lagian siapa yang mau pakai mobil ini buat agresif-agresifan? Toh kalian lagi jalan 70, kalian belok tiba-tiba pasti kebalik mobil kayak begini. Gitu guys. Tapi overall ya, ini mobil oke banget. AC-nya juga dingin. Posisi nyetir ya memang ya kurang lah ya kalau buat badan setinggi saya. Tapi mungkin yang badannya lebih kecil mungkin akan sedikit merasa lebih nyaman. Gitu guys. Sudah gitu fitur banyak banget ya. Fiturnya komplit. Kalian bisa lihat di review-review Wuling REV di channel lain lah. Ya, saya hanya akan membahas gimana rasa berkendaranya mobil ini guys. Jadi buat saya, kalau kalian kalau kalian suka ya dengan modelnya, terus sudah gitu kalian cari mobil yang memang irit nih, kita coba sekali lagi ya, football nih. Lihat, perhatiin teman-teman. Buset. Wah gila, ini mobil kayak bajai dong. Nah jadi dengan harga 300 juta ya guys, kalian bisa dapetin mobil yang modelnya bukan model mobil murah gitu. Ini mobil model kayak K-car Jepang ya. Ya kita tahu K-car Jepang kalau dijual di Indonesia juga nggak murah gitu. Mobil murah dengan model yang tidak murahan. Ditambah
ini electric vehicle ya. Electric vehicle seperti kita tahu dia punya masa depan yang cerah gitu di Indonesia ini teman-teman ya. Gitu. Ditambah pemerintah sekarang juga sedang menggalakkan program mobil listrik ya. Mobil ini kalau buat teman-teman yang di Jakarta, mobil ini bebas ganjil genap guys. Udah gitu pajaknya pasti super murah gitu ya. Karena setahu saya teman saya ada yang punya Hyundai Ioniq 5 itu pajaknya aja 1,2 juta guys. Gila, 1,2, mobil 800 juta pajaknya cuma 1,2 juta. Bayangin ini pajaknya berapa? Bisa jadi mobil ini pajaknya hanya sekitar 300.000 rupiah aja. Jadi mungkin kalian akan berinvestasi di awal cukup mahal ya, dengan harga 300 juta ya. Kalau di mobil bensin kita mungkin bisa dapat mobil yang ukurannya lebih besar. Kita bisa dapat Toyota Race gitu ya, atau kita bisa dapat Toyota Avanza mungkin. Tapi di mobil ini buat kalian yang mungkin nggak terlalu mementingkan akomodasi, kalian masih single atau sudah berkeluarga tapi belum punya anak, ini salah satu mobil yang cukup worth it ya. Apalagi untuk kalian pergunakan di jalanan full perkotaan. Kalau untuk luar kota ya saya nggak merekomendasikan lah, karena memang suspensinya juga empuk, tapi rasanya nggak siap untuk berjalan di perjalanan jauh gitu. Mungkin range-nya juga terbatas ya. So teman-teman, buat kalian yang ingin punya mobil elektrik ya, buat kita yang ingin mencoba, ingin beralih dari mobil bensin ke mobil elektrik, ini adalah salah satu mobil elektrik yang paling worth it saat ini teman-teman ya. Dengan harga 300 juta ini menjadi mobil listrik termurah yang dijual di Indonesia saat ini ya. Modelnya bagus, warna-warnanya eye catching banget, naikannya oke untuk perjalanan dalam kota, perjalanan dekat, ini mobil oke banget. Fiturnya banyak ya, terus udah gitu biayanya itu murah banget guys. Kalian cuma perlu 45.000 untuk menempuh jarak 300 km. Gila, itu sama kayak kalian naik motor Matic 110 cc kayak Honda Beat gitu-gitu, mungkin kurang lebih kayak begitulah. Bahkan mungkin lebih irit ini teman-teman ya. Gitu, kalian tinggal cas di rumah, mungkin ngecas pun ya seminggu sekali kalau kalian rutenya pendek-pendek ya. So far worth it lah mobil ini gitu guys ya. Jadi kalau buat saya, kalau dikasih nilai mobil ini dari nilai 10, saya kasih nilai 8,5. Berhubung mobil ini begitu banyak kecanggihan, begitu banyak gimmick yang baru dan ditawarkan di mobil ini teman-teman. Oke guys, paling segitu dulu aja video dari saya. Kalau kalian suka videonya jangan lupa tekan tombol likes. Kalau kalian belum subscribe jangan lupa di subscribe. Dan buat kalian yang punya pertanyaan boleh tanya di kolom komentar, atau mau sharing juga silakan di kolom komentar guys. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.